Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Matematika untuk semua. Kali ini kita akan membahas lagi matematika dan kita sudah kedatangan narasumber yang pengalamannya lebih dari 35 tahun. Aku aja umurnya belum segitu deh. Oke, itu maksudnya harapan supaya pengalamanmu bisa 35 tahun atau lebih. Ya, oke, narasumbernya tidak lain dan tidak bukan Mami. Ya, oke. Nah sekarang Mami akan membahas sebuah topik yang menarik lagi dan kita tanyakan langsung. Mami mau bahas apa? Hari ini mau bahas limit fungsi trigonometri. Oke, limit fungsi trigonometri. Trigonometri ya. Oke. Nah, kayaknya limit itu sudah pernah belajar ya. Udah harusnya kalau mau masuk limit fungsi trigonometri berarti limitnya udah pernah belajar. Karena udah pernah belajar dulu limit fungsi aljabar. Ya berarti kalau trigonometri juga kayaknya sudah ya. Trigonometri itu udah trigonometri dulu baru limit. Oke, berarti ini sekarang berarti kombinasi antara limit dan trigonometri ya. Nah sekarang coba Mami jelaskan sedikit deh apa itu limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri tentunya adalah limit yang mengandung fungsi trigonometrinya di dalam limitnya itu. Oke, jadi kita mencari nilai limit untuk sebuah fungsi trigonometri. Iya. Oh, oke. Kayaknya ribet ya. Nah, sekarang kira-kira kalau yang materi itu, limit fungsi trigonometri itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih? Kalau limitnya sendiri itu banyak banget ya penerapannya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita tanpa sadar, Dedi, kita tuh sebenarnya pakai limit. Contohnya, kita kan punya kartu kredit tuh, Dedi. Iya. Nah, kartu kredit itu salah satu penerapan dari limit. Kan kalau kartu kredit pasti ada batas kredit. Nah, batas kreditnya itu adalah penerapannya limit. Oh, gitu. Tapi kayaknya kalau kartu kredit itu pakainya secara sadar deh, bukan nggak sadar. Ngomong-ngomong, sudah dibayar belum tagihan kartu kredit? Nanti aja pas gajian deh nih. Oh, oke. Itu nanti masalah pribadi ya, masalah keluarga. Selain kartu kredit, Selain apa kartu lagi? kredit. Lebih sederhana lagi nih. Pastinya kita semua pernah nimbang badan kan? Oke. Nah, kalau kita pakai timbangan, kalau kayak Mami nih ya, Mami kan kemarin ada nimbang badan. Terus di timbangan itu ternyata terlihat di situ menunjukkan 56,5 kilogram. 56,5 kilogram. Nah, angka 56,5 kilogram itu sebenarnya itu tidak sangat tepat. Itu hanya angka yang mendekati jadi masa ya. saya yang sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya saya kan tadi timbang badan itu 48 kg, berarti itu mendekati 48 kg ya? 48 kg, bukannya berat 84 kg deh. Berarti tadi tuh timbangannya kebalik ya? Sebenarnya sih saya berharapnya turun ya, karena sudah terlalu berat. Oke deh, lanjut. Nah sekarang kalau limit kan sudah. Kalau trigonometrinya sendiri gimana? Kalau trigonometri sih juga sering dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kalau kita mau mengukur sebuah benda yang sangat tinggi sekali. Nah, daripada kita pakai meteran, ya kan? Atau kita panjat gitu benda itu, kita bisa menggunakan perhitungan trigonometri. Oh gitu, berarti kalau Monas itu nggak perlu dipanjat ya kalau mau ukur ya? Iya, nggak perlu lagi. Monas itu nggak perlu dipanjat untuk sampai ke atas, ada liftnya kan? Iya ada liftnya ya. Oke, jadi alternatifnya bisa pakai trigonometri untuk menghitung ketinggian Monas ya? Iya. Oke, nah berikutnya apalagi dari trigonometri? Terus yang penting lagi nih, trigonometri itu dipakai untuk navigasi kapal. Oke, navigasi. Jadi tengah laut tuh, kalau mau menentukan posisi ya kan, itu sering sekali menggunakan trigonometri, perhitungan trigonometrinya untuk navigasi kapal. Jadi itu nanti kapalnya bisa tahu dia miring berapa derajat. Misalnya menuju selatan itu harus miring berapa derajat begitu ya? Oh gitu. Nah terus kalau misalnya saya naik kapal, terus kapal saya bocor di tengah-tengah lautan begitu, itu trigonometri kepake nggak? Aduh Dedi, itu mah udah pasti tenggelam. Oh iya, berarti navigasinya pakai nambel itu ya, bocornya kapal ya? Bocor, nggak bisa diapa-apain bocor. Deh. Di tengah laut lagi. Nah sekarang kan tadi limit sudah, trigonometri sudah. Nah sekarang bagaimana kalau dikombinasikan limit trigonometri itu penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau apalah begitu penggunaannya, itu gimana? Jadi penerapan limit fungsi trigonometri itu misalkan yang pertama
itu untuk memprediksi produksi maksimum dari mesin suatu pabrik. Meskipun hasil prediksinya sih pada prakteknya ya itu tidak selalu tepat banget, tapi setidaknya bisa mendapatkan hasil yang sedekat-dekatnya. Bisa menggunakan limit fungsi trigonometri. Berarti dengan limit fungsi trigonometri kita bisa tahu, misalnya saya ada mesin, dia bisa produksi 1000 begitu ya. Jadi mendekati 1000 kemungkinan maksimum untuk produksi tiap mesinnya. Perlu tahu saya dia bisa digunakan ya. Iya bisa. Terus, ada lagi nih penerapan dalam bidang fisika. Fisika. Itu kesukaan saya itu. Iya, jadi itu limit fungsi trigonometri biasanya dipakai juga untuk menghitung kecepatan dan percepatan sesaat dari sebuah gelombang stasioner. Itu dulu saya pernah pelajari tuh waktu SMA, yang gelombang tali itu kan. Itu tuh yang ada simpulnya. Tapi seingat saya waktu SMA itu Mami kayak tidur deh waktu materi itu. Kok sekarang bisa tahu sih? Ya kan baca deh, dibaca. Syukurlah sekarang Mami bisa baca dan pelajari materi itu. Karena dulu kan dia malas belajar fisika. Kita kan sudah belajar tentang aplikasi dari limit sendiri, trigonometri sendiri, dan gabungan limit fungsi trigonometri. Nah sekarang bagaimana jika seorang siswa akan memasuki materi ini? Apa saja ini yang akan dipelajari dalam materi limit fungsi trigonometri ini? Jadi kalau dalam limit fungsi trigonometri yang akan dipelajari itu kira-kira yang pertama pasti pengertiannya, limit fungsi trigonometri. Yang kedua, itu kita akan belajar, paling kalau SMA ya, itu belajarnya limit fungsi trigonometri yang mendekati 0. Nah kalau yang mendekati 0 itu ada 3 rumus yang akan dipakai dalam memecahkan masalah. Setiap masalah limit fungsi yang mendekati 0. Jadi ada 3 aturan, ada 3 rumus ya. Yang pertama itu limit X mendekati 0 dari sin X per X. Itu selalu sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 dari tangan X per X itu sama dengan 1. Dan yang ketiga, itu adalah limit X mendekati 0 dari cos X itu sama dengan 1. Itu yang ketiga ya. Nah sekarang, kita kan tahu bahwa tadi kan materi yang akan dipelajari itu. Nah berarti adik-adik yang akan belajar ini harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Jelas. Karena ini sudah bukan lagi cuma limit trigonometri, tapi ini gabungan dari keduanya. Ya, jadi memang harus mempersiapkan diri karena materi ini sangat menantang sih, dan juga kita akan belajar berpikir tingkat tinggi. Dalam memecahkan masalah-masalah limit fungsi trigonometri. Kalau adik-adik pernah main game kan tahu kan ada level basic, terus ada semi pro atau intermediate dan pro. Nah mungkin ini masuk di semi pro nya ya. Jadi kalau main game hanya level basic terus atau beginner terus atau easy terus ya tidak seru. Nah sekarang saatnya kita melatih pikiran lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi agar bisa mengerti hal-hal yang lebih besar lagi. Ya betul itu Dedi. Nah mudah-mudahan nanti saat belajar bisa mengerti baik-baik dan bisa mengetahui aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi Mami yang mau disampaikan? Udah sih. Cukup ya. Deh, karena sudah tidak ada lagi materi yang akan disampaikan oleh Mami. Materinya mungkin sudah habis. Harus belajar ulang lagi. Kita sudahi video sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya yang berhubungan sama limit fungsi trigonometri untuk membahas konsep, mungkin juga latihan soal dan hal-hal menarik tentang limit fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua. Mami, nanti kartu kreditnya siapa yang mau bayar? Dedi lah yang bayar. Saya lagi. Ya. Itu udah tanggung jawab Dedi. Udah, pokoknya Dedi titik.